Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggota 3 orang. Saya sendiri Edwin Aditya dan teman saya Erika Ladi dan Riani. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kelompok rujukan dan pengaruh keluarga. Baik, masuk di pokok pembahasan. Yang nomor 1 ada apa yang disebut dengan kelompok, dan yang kedua memahami kekuatan kelompok rujukan, yang ketiga kelompok rujukan yang berkaitan dengan konsumen yang dipilih, yang keempat daya tarik, selebriti, dan kelompok rujukan, yang kelima ada keluarga merupakan suatu konsep yang terus berubah, yang keenam ada sosialisasi para anggota keluarga, yang ketujuh ada fungsi keluarga lainnya, yang kedelapan ada pengambilan keputusan keluarga dan peran yang berkaitan dengan konsumsi, yang kesembilan ada siklus kehidupan keluarga. Oke, apa yang disebut dengan kelompok didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran perorangan maupun bersama. Memahami kekuatan kelompok rujukan. Kelompok rujukan adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan atau rujukan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau khusus, atau kan pedoman bagi perilaku. Baik, di sini ada dua kelompok rujukan, yaitu kelompok rujukan normatif dan kelompok rujukan komparatif. Kelompok rujukan yang mempengaruhi nilai atau perilaku yang ditentukan secara umum atau luas itu masuk di kelompok rujukan normatif. Yang kedua, kelompok rujukan yang diperlakukan sebagai tolak ukur baik sikap atau perilaku yang ditentukan secara khusus atau sempit itu masuk di rujukan komparatif. Berikutnya perspektif yang diperluas pada kelompok rujukan. Pada awalnya kelompok rujukan dibatasi secara sempit dan hanya mencakup dengan siapa seseorang berinteraksi. Telah diperluas mencakup memengaruhi perorangan atau kelompok secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok rujukan tidak langsung terdiri dari orang-orang atau kelompok yang masing-masing tidak mempunyai kontak langsung. Di sini ada faktor yang terdampak pada pengaruh kelompok rujukan. Yang pertama yaitu informasi dan pengalaman. Yang kedua kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan. Yang ketiga ada sifat menonjol produk. Selanjutnya, untuk dapat mempunyai pengaruh tersebut, kelompok rujukan harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau mengusahakan agar orang menyadari adanya suatu produk atau merek yang khusus. Yang kedua, memberi kesempatan pada individu untuk membandingkan pemikirannya sendiri dengan sikap dan perilaku kelompok. Yang ketiga, mempengaruhi individu untuk mengambil sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kelompok. Yang keempat ada membenarkan keputusan untuk memakai produk-produk yang sama dengan kelompok. Selanjutnya kelompok rujukan yang berkaitan dengan kelompok yang dipilih. Di sini ada kelompok persahabatan, kelompok belanja, kelompok kerja, kelompok atau masyarakat maya. Selanjutnya ada kelompok aksi konsumen. Yang dimaksud dengan kelompok persahabatan yaitu secara khas diklasifikasikan sebagai kelompok informasi karena biasanya tidak berstruktur dan kurang mempunyai tingkat kewenangan yang khusus. Dari segi pengaruh relatif sesuai
keluarga, teman-teman yang paling mungkin mempengaruhi keputusan pembelian individu. Juga ada kelompok belanja. Kelompok belanja yaitu 2 orang atau lebih yang berbelanja bersama-sama, baik berbelanja makanan, pakaian, ataupun hanya untuk melewatkan waktu, dapat disebut kelompok belanja. Selanjutnya ada kelompok kerja. Kelompok kerja yaitu waktu yang mutlak harus digunakan orang di tempat pekerjaan mereka yang sering lebih dari 35 jam per minggu, memberikan banyak kesempatan pada kelompok kerja untuk mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku konsumen para anggotanya. Selanjutnya ada kelompok atau masyarakat maya. Kelompok atau masyarakat maya yaitu berkaitan dengan komputer dan internet. Kita menyaksikan awal terbentuknya tipe kelompok baru, kelompok atau masyarakat maya, baik orang dewasa maupun anak-anak, membuka komputer mereka, mencatat web, dan mengunjungi berbagai situs web, khusus yang sering mempunyai chat room. Jika Anda seorang pemain, Anda dapat mengobrol online dengan pemain SG lain. Jika Anda seorang fotografer amatir, Anda dapat mengobrol online dengan orang lain yang mempunyai minat bakat yang sama dengan Anda. Yang terakhir ada kelompok aksi konsumen. Jenis kelompok konsumen. Kelompok aksi konsumen muncul sebagai reaksi terhadap gerakan konsumen. Sekarang ini terdapat banyak sekali kelompok sejenis yang dimaksud untuk memberi bantuan pada konsumen dalam usaha mereka mengambil keputusan pembelian yang tepat, menggunakan produk dan jasa dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab, dan biasanya menambah kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Contoh sebagai kepentingan konsumen berbeda yang ditangani sebagai kelompok aksi konsumen swasta maupun publik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai daya tarik selebriti dan kelompok rujukan. Untuk yang pertama yaitu selebriti. Para selebriti yang memiliki banyak pengikut dapat membuat nilai positif bagi produk yang ditawarkannya. Nah, semisal kita ambil contoh influencer Rachel V-nya. Dari hasil survei penjual yang telah mempromosikan produknya kepada Rachel V-nya, itu tuh kebanyakan dari mereka mendapatkan feedback yang baik. Jadi kayak mereka tuh nggak nyesel walaupun uang yang mereka keluarkan itu banyak, tapi pengaruh dari promosi produk yang telah diberikan oleh Rachel V-nya tadi itu memberikan feedback yang baik, di mana penjualan yang sebelumnya hanya dalam hitungan standar itu tiba-tiba langsung naik drastis seperti itu. Yang kedua itu tenaga ahli yang menggunakan seseorang berpengalaman di bidang produk yang ditawarkan. Jadi semisal penjual itu akan menawarkan sepatu futsal. Nah, mereka dapat menonjolkan produk yang mereka tawarkan itu dengan menggunakan atlet futsal sebagai tokoh iklannya. Penjualnya berharap agar konsumen itu percaya atas produk dan kualitas yang diberikan oleh sepatu futsal tersebut karena telah dipakai oleh atlet-atlet futsal terkenal, seperti itu. Yang ketiga itu orang biasa, yaitu reaksi dari pelanggan biasa yang puas akan produk, yang akan membuat calon pelanggan itu tuh tertarik membeli produk tersebut. Seperti banyak iklan televisi itu menunjukkan seseorang atau keluarga yang secara khas memecahkan masalah dengan menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Iklan-iklan ini sendiri dikenal sebagai iklan secercah kehidupan karena mereka memfokuskan pada situasi kehidupan nyata yang dapat disamakan dengan diri mereka oleh para pemirsa.
Sebagai contohnya, seperti sebuah iklan yang memfokuskan pada cara suatu deterjen pencuci dapat menghilangkan bau pada pakaian. Yang keempat itu juru bicara eksekutif dan karyawan, di mana popularitas jenis iklan ini itu disebabkan oleh suksesnya pemasaran juru bicara eksekutif yang inovatif. Contohnya seperti SPG Produk Wadah, di mana mereka menjelaskan mengenai kandungan-kandungan yang ada dalam produk wadah tersebut yang nantinya dapat mempengaruhi pembeli bahwa produk tersebut itu benar-benar halal dan tidak menggunakan kandungan yang berbahaya. Yang kelima itu ada karakter dagang atau juru bicara. Karakter dagang sebagai juru bicara ini memberikan suatu citra yang dibuat ideal dan menyalurkan informasi yang sangat penting bagi produk atau jasa yang mereka dukung. Contohnya itu seperti penggunaan karakter Olive dan Popeye pada merek dagang ayam, di mana mereka memfokuskan untuk konsumennya agar mudah mengingat produk yang mereka tawarkan. Yang terakhir itu ada daya tarik kelompok rujukan lain. Jadi berbagai strategi promosi lainnya itu dapat berfungsi secara kreatif. Semisal pedagang retail dan majalah itu dapat mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai keluarga merupakan suatu konsep yang terus berubah. Keluarga sendiri merupakan anggota kelompok sosial yang paling dasar yang hidup bersama-sama dan berinteraksi untuk pemenuhan bersama. Pada masyarakat barat sendiri ada 3 tipe keluarga, yaitu pasangan suami istri, keluarga inti, dan keluarga yang diperluas. Keluarga inti sendiri itu terdiri dari suami istri dan seorang anak, sedangkan keluarga yang diperluas itu terdiri dari suami istri, anak, dan kakek nenek yang hidup dalam satu lingkungan keluarga. Materi yang selanjutnya yaitu sosialisasi para anggota keluarga. Yang pertama itu ada sosialisasi konsumen anak-anak yang didefinisikan sebagai proses yang memungkinkan anak-anak untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan sebagai konsumen. Kebanyakan anak-anak pra-remaja itu memperoleh norma-norma perilaku konsumen mereka melalui pengamatan terhadap orang tua mereka dan saudara kandung mereka yang lebih tua, yang berfungsi sebagai model, peran, dan sumber petunjuk untuk pembelajaran konsumsi pokok. Pengalaman berbelanja bersama juga memberikan kesempatan pada anak-anak untuk memperoleh keterampilan mereka dalam berbelanja di toko. Sosialisasi konsumen itu juga berlaku sebagai alat bagi orang tua untuk mempengaruhi aspek lain dalam proses sosialisasi. Misalnya, orang tua yang sering menggunakan janji atau hadiah barang-barang sebagai alat untuk mengubah atau mengontrol perilaku seorang anak. Yang kedua itu ada sosialisasi konsumen dewasa. Proses sosialisasi itu tidak hanya terbatas pada anak-anak. Sebaliknya, proses ini merupakan proses yang bergerak secara terus-menerus. Sekarang ini, orang menerima bahwa sosialisasi dimulai pada masa anak-anak yang dini dan terus berlangsung di sepanjang kehidupan manusia. Sebagai contohnya itu, ketika suatu pasangan yang baru menikah, yang akan mendirikan rumah tangga yang terpisah dari orang tuanya, mereka itu akan melakukan penyesuaian diri mereka terhadap lingkungan yang baru dan melakukan konsumsi secara bersama. Nah, kegiatan ini tuh sebagai proses yang berkesinambungan dan akan berjalan terus-menerus. Yang terakhir itu ada sosialisasi antar generasi, yang merupakan kesetiaan pada merek yang lazim diteruskan dari satu generasi ke generasi lain. Semisal ada seorang anak yang dari kecilnya dia itu telah mengkonsumsi produk kecap bermerek Bango. Nah, setelah dia beranjak dewasa dan memiliki keluarga, dia tetap membeli produk tersebut. Karena apa? Karena dia yakin produk tersebut itu telah memberikan kepuasan kepada dirinya dan enggan untuk mencoba produk lain karena
Dia tidak akan merasa enak jika tidak membeli sesuatu yang telah lama dia pakai. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Riani. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi keluarga lainnya. Di dalam fungsi keluarga lainnya ini ada 3 fungsi pokok lainnya yang diberikan keluarga erat hubungannya dengan bahasan mengenai perilaku konsumen. Hal ini meliputi kesejahteraan ekonomi, dukungan emosional, dan gaya hidup keluarga yang cocok. Dalam kesejahteraan keluarga, peran kepala keluarga ini sangat berperan dalam mewujudkan kebutuhan keluarga dengan bekerja. Nah, di negara-negara makmur di Amerika Utara, Eropa, dan Asia tidak lagi dibentuk terutama untuk jaminan ekonomi, memberikan sumber keuangan pada orang-orang yang menjadi tanggungan tidak dapat disangsikan masih menjadi fungsi pokok keluarga. Nah, peran ekonomi ini juga sudah berubah, di mana tidak hanya kepala keluarga yang menjadi suatu peran untuk mencari nafkah, namun anak-anak pun sudah mulai mengalih peran, di mana sudah membantu untuk mencari nafkah. Tetapi mereka bekerja bukan untuk membantu keluarga, dalam artian tidak sepenuhnya uang yang didapatkan dari bekerja tersebut untuk membantu keluarga dalam hal keuangan, melainkan untuk menunjang kebutuhannya saat itu, lainnya untuk menyusun atau menyumbang dalam pembiayaan pendidikan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu dukungan emosional. Di dalam dukungan emosional ini, peran keluarga juga sangat penting dalam memberikan dukungan dan dorongan dalam pengambilan suatu keputusan. Tanpa adanya peran keluarga, maka suatu keputusan tidak akan benar-benar kuat apabila diputuskan oleh salah satu pihak saja. Nah, dengan demikian, peran seluruh keluarga ini benar-benar harus terlibat, sehingga dukungan keluarga sangat kuat untuk pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga yaitu mengenai gaya hidup keluarga yang cocok. Nah, fungsi keluarga yang penting lainnya dari segi perilaku konsumen adalah pembentukan gaya hidup yang cocok bagi keluarga, di mana hal ini adalah pendidikan, pengalaman, dan berbagai tujuan pribadi dan tujuan suami istri yang diterapkan bersama menentukan arti penting yang diberikan pada pendidikan atau karir, membaca, menonton televisi, mempelajari keterampilan komputer, kekerapan dan kualitas makan malam di luar, dan pemilihan kegiatan hiburan serta rekreasi lainnya. Dalam suatu contoh di sini, seorang ibu rumah tangga telah mengurangi waktu mereka yang tersedia untuk melaksanakan pekerjaan di dalam rumah tangganya, dan telah menciptakan pasar untuk berbagai produk yang memudahkan hidup dan berbagai restoran cepat saji, di mana ibu ini mengurangi waktu di rumah tangganya, di mana waktu yang seharusnya untuk masak mungkin membutuhkan waktu yang lama. Nah, ibu ini memutuskan untuk mengurangi waktunya untuk membeli makanan cepat saji di luar sana. Setelah memahami mengenai fungsi tentang keluarga lainnya, selanjutnya yaitu mengenai pengambilan keputusan keluarga dan peran yang berkaitan dengan konsumsi. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai
peran kunci dalam konsumsi keluarga, di mana peran di setiap anggota keluarganya ini memiliki tugas yang berbeda-beda dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Misalnya yaitu ayah berperan untuk mencari nafkah, anak berperan untuk belajar karena sedang menempuh pendidikan, dan ada pula seorang ibu yang berperan mungkin sebagai ibu rumah tangga dan juga berperan sebagai ibu wanita karir dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai dinamika pengambilan keputusan suami istri. Di dalam dinamika pengambilan keputusan suami istri ini ada pengaruh yang relatif dari suami dan istri terhadap keputusan konsumsi tertentu sebagai tergantung pada kategori produk dan jasa yang akan mereka beli. Dalam studi lintas budaya lainnya, baru-baru ini pengambilan keputusan suami istri dipelajari di antara 3 kelompok. Yang pertama, orang India Asia yang tinggal di India, orang India Asia yang tinggal di Amerika Serikat, dan warga negara Amerika, di mana hasil studi dari lintas budaya ini menunjukkan berkurangnya keputusan yang didominasi suami dan meningkatnya keputusan yang didominasi istri, dengan urutan dari orang India Asia di India ke orang India Asia di Amerika Serikat ke warga negara Amerika. Nah, pola ini kelihatan menunjukkan dampak dari asimilasi pada pengambilan suatu keputusan. Materi selanjutnya yaitu mengenai siklus kehidupan keluarga. Nah, dalam gagasan SKK tetap merupakan alat pemasar yang berguna jika orang meningkat atau mengingat-ingat bahwa ada tatanan keluarga dan gaya hidup yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dengan gambaran tradisional. Nah, analisis SKK ini memungkinkan para pemasar membagi keluarga dari segi serangkaian tahap sepanjang hidup sebuah unit keluarga. Tahapan dalam kehidupan siklus tradisional ini, tahapan yang pertama yaitu dalam masa lajang, di mana masa lajang ini adalah orang muda lajang yang tinggal terpisah dari orang tua. Nah, orang muda lajang ini cenderung membelanjakan penghasilan mereka untuk sewa rumah, perabotan rumah yang mungkin pokok, kemudian pembelian dan pemeliharaan mobil, perjalanan, dan melakukan suatu hiburan, serta juga untuk memenuhi kebutuhan pakaian dan aksesorisnya. Nah, para anggota tahapan lajang ini sering mempunyai cukup penghasilan yang dapat dibelanjakannya untuk mengikuti kata hati mereka. Para pemasar menargetkan para lajang untuk berbagai macam produk dan jasa. Kemudian tahapan yang kedua yaitu orang yang berbulan madu. Nah, pasangan yang baru menikah kemudian berbulan madu. Orang-orang yang berbulan madu pasti mempunyai biaya permulaan yang besar ketika mengadakan atau membuat rumah baru, dan pasti rumah baru itu diisi oleh alat-alat rumah tangga yang utama dan kurang penting perabotan kamar tidur dan ruang keluarga. Nah, selama tahapan ini, nasihat dan pengalaman pasangan yang sudah menikah lainnya mungkin penting bagi yang baru menikah, yang juga penting sebagai sumber informasi. Produk baru adalah apa yang dinamakan majalah perlindungan seperti
Homes and Garden and Metropolitan Home. Kemudian yaitu tahapan yang ketiga, yaitu tahap orang tua, di mana sepanjang suami istri ini tinggal dengan anaknya. Karena jangka waktunya yang lama, tahapan ini dapat dibagi menjadi tahapan yang lebih pendek, tahapan taman kanak-kanak, tahapan sekolah dasar, tahapan sekolah menengah, dan tahapan perguruan tinggi. Selama tahapan ini, orang tua, dalam tanggapan orang tua ini, di mana hubungan antara para anggota keluarga dan struktur keluarga berangsur-angsur berubah. Selain itu, sumber dari pendapatan keuangan keluarga ini berubah secara nyata karena kemajuan salah satu dari orang tua. Entah itu karena bapaknya atau ibunya yang karirnya meningkat. Dan kemudian tanggung jawab membesarkan anak dan memberi pendidikan berangsur-angsur meningkat dan akhirnya menurun ketika anak-anak berdiri sendiri. Kemudian tahapan yang keempat yaitu pasca orang tua, di mana sepasang suami istri yang lebih tua tanpa anak yang tinggal serumah. Nah, dalam skema tahapan ini pasangan suami istri cenderung paling menikmati hidupnya dari segi keuangannya. Nah, banyak orang yang mempunyai sarang kosong pensiun ketika kesehatan mereka masih baik. Keadaan pensiun ini memberikan kesempatan untuk melakukan minat-minat yang baru, melakukan perjalanan, dan memenuhi kebutuhan yang belum terpuaskan. Para konsumen yang lebih tua cenderung menggunakan televisi sebagai sumber informasi dan hiburan yang penting, karena di setiap harinya pasti kalau sudah berumur belum tentu mereka itu memegang seperti alat elektronik, misalnya kayak laptop, HP, dan lain-lain. Kemudian tahapan yang kelima yaitu tahapan disolusi, di mana seorang istri atau suami yang masih hidup. Suami atau istri yang masih hidup ini biasanya ya, kalau yang masih hidup salah satu tuh biasanya mungkin istri ya, yang kemungkinan hidup dulu ini seringkali mengikuti gaya hidup yang lebih hemat, karena yaitu tidak mempunyai pekerjaan sehingga pemasukan keuangan pasti akan sedikit. Nah, salah satu alternatif yang dilakukan yaitu gaya hidupnya diganti dengan pola gaya hidup hemat seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu modifikasi SKK non-tradisional, di mana dalam tahapan ini sangat berbeda dari tahapan yang pertama, di mana tahapan ini lebih kepada keluarga yang mungkin dari belum mempunyai anak, terlambat menikah, atau terlambat mempunyai anak. Dalam tahapan ini, berbagai perubahan sosiodemografis yang dinamis dalam masyarakat telah memunculkan berbagai tahapan non-tradisional yang dilewati rumah tangga keluarga atau bukan keluarga, seperti pasangan suami istri tanpa anak, pasangan yang menikah terlambat dalam suatu hidup mereka, kemudian orang tua tunggal, pasangan yang tidak menikah, atau rumah tangga yang terdiri dari satu orang saja. Nah, tahapan-tahapan non-tradisional ini menjadi semakin penting bagi para pemasar dari sudut relung pasar khusus. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.